Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Filsafat dan Agama Kristen, yang beranggotakan yaitu saya sendiri, Sustikawati, Vina Violiana Tantri, dan Reno Azra Andigo Cikuintana. Materi tersebut dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, pengaruh gereja terhadap filsafat. Yang kedua, mulai abad 3 Masehi zaman patristik. Yang ketiga, zaman skolastik. Yang keempat, tokoh filsuf gereja. Yang pertama, pengaruh gereja terhadap filsafat. Tujuan uraian topik tersebut untuk menyajikan apa yang telah menyebabkan kekristenan dapat lahir dan berkembang selama 3 abad pertama. Kekristenan telah dimulai dari sebuah benih yang telah ditaburkan di bumi ini, dan melalui benih itu banyak orang dari berbagai suku bangsa telah mendapatkan keselamatan. Sejarah kekristenan akan menunjukkan bahwa benih itu telah bertumbuh dalam kehidupan umat manusia, bahkan telah berangsur-angsur tersebar ke seluruh dunia. Lanjut, pada waktu kekristenan telah dimulai pada 3 abad pertama, berbagai kondisi di wilayah Mediterania telah mempersiapkan jalan untuk lahirnya sebuah iman agama baru dan perkembangannya di daerah itu. Sesungguhnya sesudah itu, ketika kekristenan terdiri sebagai suatu agama yang paling kuat di wilayah itu, kondisi seperti itu tidak pernah lagi terjadi pada masa-masa berikutnya, di mana kekristenan bisa masuk dan diterima sebagai suatu iman yang baru. Filsafat Yunani, sebagian besar para bapak gereja adalah orang Yunani dan orang Romawi yang berasal dari bangsa kafir. Pada waktu dihadapkan pada kesulitan membawa iman Kristen kepada orang-orang sezamannya, mereka terpaksa menghubungkannya dengan pola pikir pada zaman itu, yaitu filsafat Yunani. Ada 3 aliran filsafat penting yang mempengaruhi penulis-penulis Kristen. Yang pertama, Platonisme yang diprakarsai oleh Plato, yang meninggal tahun 347 sebelum Masehi. Murid Sokrates meninggal pada tahun 399 sebelum Masehi. Yang kedua, Aristotelianisme yang diprakarsai oleh Aristoteles, yang meninggal pada tahun 322 sebelum Masehi, murid Plato. Dan yang ketiga, yaitu ajaran Stoa yang diprakarsai oleh Zeno, yang meninggal pada tahun 263 sebelum Masehi. Ketiganya tersebut adalah kelompok pemikir yang berbeda satu dengan yang lain, namun pada awal kekristenan banyak saling mempengaruhi. Yang kedua, mulai abad 3 Masehi, zaman patristik. Zaman patristik adalah sebuah zaman yang berlangsung setelah zaman Perjanjian Baru. Ada juga yang mengatakan bahwa zaman ini masih berlangsung sampai zaman Thomas Aquinas. Istilah patristik ini pertama kali digunakan oleh bapak-bapak gereja setelah zaman para rasul hingga abad ke-8. Yang ketiga, yaitu zaman skolastik. Zaman di mana zaman ini berhubungan dengan perpindahan penduduk, yaitu perpindahan bangsa Hun dari Asia ke Eropa, sehingga bangsa Jerman pindah melewati perbatasan Kekaisaran Romawi yang secara politik sudah mengalami kemerosotan. Yang keempat, yaitu tokoh-tokoh filsuf gereja, di mana mereka tokoh-tokoh gereja pada saat itu juga disebut bapak-bapak gereja, yaitu yang pertama Justinus Martir, yang kedua Clemens, yang ketiga Origenes. Sekian dan terima kasih. Apabila ada salah kata dari kelompok kami mohon maaf sebesar-besarnya.
Ada pepatah mengatakan, jika kamu gagal mendapatkan sesuatu, hanya satu hal yang kamu lakukan, yaitu coba lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.